Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya juga sedang membicarakan resiko-resiko ketika pasangan suami istri hamil di tengah pandemi. Nah, dokter, kita tadi sempat terputus, ada jeda. Masalah baru apa saja sebenarnya yang berpotensi muncul jika kehamilan di tengah pandemi ini tidak terkendali? Mungkin dari kacamata negara melihat banyaknya kehamilan tak terkendali, utamanya di tengah COVID. Gimana tuh, Dok? Ya, risiko yang kita khawatirkan ketika ini penurunan kontrasepsi terjadi, maka kemudian akan terjadi tambah banyak kehamilan. Angka kematian ibu itu akan meningkat. Itu yang kita khawatirkan. Karena kalau terjadi, katakanlah stay at home itu kemudian terjadi kehamilan yang tidak terencana, dan hasil dari kehamilan yang tidak terencana itu adalah kehamilan yang tidak dikehendaki, maka banyak yang sebetulnya belum waktunya hamil. Jarak antara anak yang sebelumnya dengan anak yang sekarang jaraknya belum 30 bulan, ini risiko stunting. Risiko stunting. Kemudian juga risiko terjadi anemi kepada ibunya. Kemudian terjadi perdarahan atau kematian ibu, kematian bayi. Sekarang dalam keadaan tidak pandemi saja, itu rata-rata bayi yang tumbuh lambat dalam rahim itu 10%. Oh wow. Ya, dari kehamilan. Ya. Kemudian yang lahir sebelum waktunya itu 20%. Sehingga kita itu punya modal 30% untuk stunting sebetulnya. Jadi wajar dong kalau angka stunting kita di populasi itu 30%. Orang bayi lahir saja yang 10% adalah lahir dengan produk yang tidak ideal. Ya. Intrauterine growth retardation, artinya janin tumbuh lambat di dalam rahim. Yang 10% itu. Kemudian yang 20% ini prematur, jadi lahir belum waktunya. Jadi kita kondisinya sudah 30%. Kalau ditambah pandemi kan lebih berat. Kalau tambah orang hamil, tambah besar lagi. Ya, dan perlu digarisbawahi yang kita maksud adalah kehamilan tidak diinginkan ya, tidak terencana artinya. Ya, itu lebih, kan gini, orang yang hamil tidak diinginkan itu secara psikologis dampaknya sangat buruk. Ya. Pengalaman saya, pasien-pasien saya kalau hamil di luar yang diinginkan, itu dia mual muntahnya berlebih. Apalagi ketika hamil tapi ditinggal pergi suami, mangkel atau jengkel dengan suaminya itu mual-mualnya lebih lagi gitu ya. Nah, ini semakin rentan ya, Dok? Semakin rentan karena nutrisi tidak tercukupi dengan baik. Nah, sekarang kalau kita lihat prediksi dokter kapan waktu yang tepat bagi masyarakat untuk bisa mulai kembali merencanakan kehamilan. Memang mungkin tidak ada semacam timeline pasti ya, dokter, tapi mungkin bisa dokter dapat insight baru yang kita belum ketahui. Kapan kira-kira ini kurva akan melandai sehingga kita bisa mulai berencana lagi? Ya, katakanlah begini ya, kalau bulan Juli insya Allah ini pandemi sudah berlalu, maka sebetulnya hamil itu disiapkan itu betul-betul butuh waktu. Sebagai contoh, sperma saja itu butuh 75 hari kalau untuk menyiapkan sperma yang bagus. Jadi sekali lagi kalau ada pre-wedding itu sibuknya luar biasa, menyiapkan pre-wedding habis puluhan juta. Tapi tolong dong, obat untuk sperma, zinc itu kan calon suami ini 75 hari sebelum nanti bulan madu sudah minum zinc dulu. Atau sekarang sudah menikah tetapi kita tunda dulu dong kehamilan karena ada COVID-19, ya kita minum zinc dulu lah 3 bulan itu untuk suaminya 75 hari. Kemudian untuk istri asam folat jangan lupa, periksa laboratorium, sehingga menurut saya menyiapkan kehamilan 1 bulan itu sudah terlalu mepet. Sehingga kalau Juli ini mereda, mestinya kehamilan itu baru direncanakan ya nanti September misalnya begitu ya, baru mulai bisa positif hamil. Itu kalau Juli mereda ya. Jadi harapan saya begitu. Memang asumsi Juli ini ditargetkan mulai normal kembali menurut catatan dari Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo. Tapi kita tidak pernah persis tahu kapan ini bisa selesai. Tentunya kita berharap semua segera gitu. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan bagi pasangan di Indonesia yang mungkin belum kita bahas tetapi juga tetap penting disoroti tentang menunda kehamilan di tengah pandemi? Ya, yang paling penting perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan hamil dulu di masa pandemi bagi yang belum hamil ini ya. Karena tadi saya sampaikan ada 4 sebetulnya yang menjadi satu masalah itu. Pertama, orang hamil itu daya tahannya turun. Yang kedua itu sering ada keluhan mual muntah membuat harus ke dokter. Yang ketiga sering juga hampir 5% sampai 12,5% itu terjadi abortus. Juga ini merepotkan kalau kena di masa pandemi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pengaruh kecacatan kepada janin ketika ada
infeksi dan kemudian ada terapi, sampai sekarang tentu masih perlu diteliti. Sehingga lebih baik kalau kita belum tahu, mungkin lebih baik kita menghindari dulu. Dan jangan lupa pakailah alat kontrasepsi dan akseslah kontrasepsi dari tempatnya masing-masing. Ya. Baik, terima kasih dokter sudah mau berbagi informasi dengan Jawa Post TV. Demikian Bersatu Melawan Corona hari ini, saya Pura Endita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih dokter sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua. Tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.